Assalamualaikum semuanya. Setelah kabar pembebasan lahan tol Getaji di Kabupaten Bandung menemui kabar baik, antusias warga yang dilewati pun beragam. Dan kini, warga di Kabupaten Ciamis juga menunggu kabar baik itu. Meski masih cukup lama untuk sampai ke Ciamis, dan ada salah satu desa yang terdampak, tapi tidak sedikit pun yang mengenai perumahan warga. Dan berikut ini informasi selengkapnya. Seperti biasa, sebelum masuk ke pembahasan lebih lanjut, dukung selalu channel ini untuk terus berkembang dengan cara subscribe dan nyalakan loncengnya, supaya kalian selalu mengetahui kabar terbaru pembangunan di Indonesia. Jalan tol Getaji bakal memiliki 10 exit tol dan simpang susun yang akan melengkapinya. Satu dari 10 exit tol tersebut, 2 diantaranya berada di wilayah Kabupaten Ciamis, yakni gerbang tol di Linggasari, Kecamatan Ciamis yang terkoneksi langsung dengan Jalan Lingkar Selatan Ciamis dan merupakan akses ke Ciamis Kota dan ke Manonjaya, Kabupaten Tasikmalaya. Dengan gerbang tol dan simpang susun di Desa Bangunsari, Kecamatan Pamarican, Ciamis, exit tol ini terkoneksi langsung dengan Jalan Raya Banjar Pangandaran yang merupakan akses ke Kota Banjar serta wilayah Ciamis Selatan. Dengan gambaran awal, gerbang tol akan berada di Dusun Loasari, sedangkan simpang susunnya di Dusun Kubang Pari. Itu semua diungkapkan Kades Bangunsari, Kecamatan Pamarican, Ciamis, Subhan Adi Suroso. Desa Bangunsari adalah satu dari 9 desa di Kecamatan Pamarican yang akan dilewati tol Getaji. Desa lainnya adalah Desa Margajaya, Sukajaya, Neglasari, Pamarican, Bangunsari, Kertahayu, Sidaharja, Sukamukti, dan Desa Sukajadi. Dari 14 desa di Pamarican bakal ada 5 desa yang tidak dilalui jalan tol Getaji. Berbeda dengan desa lainnya di Pamarican, Desa Bangunsari tidak hanya dilalui oleh ruas jalan tol Getaji, tetapi juga exit tol dan simpang susun. Simpang susun berada di Dusun Kubang Pari, bermuara di gerbang tol di Dusun Loasari, sisi Jalan Raya Banjar Pangandaran. Dari perencanaan awal, exit tol tersebut bakal berada di Dusun Loasari RT 8 RW 8, tak jauh dari Masjid Al-Mutakin. Berseberangan dengan daerah Batu Kuya, Kota Banjar, atau sekitar 1 km dari Jembatan 2 KA CSL. Perbatasan Kota Banjar dan Bangunsari, Kecamatan Pamarican, Ciamis. Cukup dekat dari pangkalan ojek Gunung Cupu. Menurut Subhan, untuk pembangunan jalan tol Getaji tersebut ada sekitar 520 bidang tanah yang akan dibebaskan di Bangunsari. Dengan total luas sekitar 50 hektar mulai dari Dusun Kubang Pari, Karangsari, dan Dusun Loasari, sementara Dusun Mulyasari tidak terlewati. Sementara Desa Bangunsari di Kecamatan Pamarican, Ciamis menjadi salah satu wilayah yang dilintasi pembangunan tol Getaji, tapi tidak menerjang perumahan warga. Kepala Desa Bangunsari Pamarican mengatakan bahwa bila penetapan lokasi sesuai dengan foto udara yang sudah dilaksanakan pada tahun 2019 lalu, hampir dipastikan tidak ada pemukiman warga yang akan tergusur. Semuanya lewat sawah. Ke-520 bidang tanah tersebut adalah petakan sawah, tidak ada pemukiman warga. Menurut Subhan, pada 2019, penyusun rencana pembangunan tol Getaji tersebut pernah dilakukan foto udara di Desa Bangunsari. Sementara pada 2021 dilaksanakan pengeboran tanah di beberapa titik dengan kedalaman sampai 60 meter. Di Desa Bangunsari sendiri terdapat 528 hektar sawah yang tersebar di 4 dusun, termasuk di Dusun Mulyasari. Ratusan hektar sawah tersebut kini masuk klaster padi untuk pengembangan padi organik.
di mana seluas 24 hektar diantaranya sudah ditanami padi secara organik sejak tahun 2016. Bila pembangunan jalan tol Getaji jadi dilaksanakan, sekitar 50 hektar dari 528 hektar sawah yang ada di Desa Bangunsari akan berubah jadi jalan tol. Tidak hanya ruas jalan tol, tetapi juga simpang susun dan gerbang tol. Rencana pembangunan tol Getaji ini pernah disosialisasikan di tingkat kabupaten. Dan dari informasi, ada 4 seksi tahapan pembangunan jalan tol Getaji tersebut. Seksi 1 mulai dari Bandung sampai Garut, kemudian seksi 2 Garut sampai Tasikmalaya, berikut seksi 3 Tasikmalaya sampai Patimuan, dan seksi 4 Patimuan Cilacap, ruas yang melintasi Pamarican termasuk tahapan seksi 3. Sementara pembangunan tol Getaji seksi 3 Tasikmalaya sampai Patimuan akan dimulai tahun 2027 setelah pembangunan tahapan seksi 1 dan seksi 2 selesai. Dan untuk saat ini belum diketahui pasti kapan dimulainya pengukuran dan pematokan lahan yang akan dibebaskan. Itulah informasi yang bisa saya sampaikan untuk saat ini. Semoga sedikit banyak ada manfaatnya. Dan temukan informasi yang tidak mungkin kalian temukan di tempat lain, karena hanya di sini informasi yang tidak dibahas akan saya bahas secara lengkap. Jadi pantau terus channel ini untuk mendapatkan jawaban dari apa yang kalian cari. Sudah saatnya saya undur diri dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai bertemu di video menarik selanjutnya.